KPK telah mencegah 3 orang berpergian ke luar negeri terkait dengan kasus dugaan korupsi kuota haji. Salah satu yang dicegah adalah Menteri Agama periode 2019 hingga 2024 Yakut Kholil Kobas. Pencegahan 3 orang ini merupakan kelanjutan setelah KPK meningkatkan kasus ini ke tahap penyidikan. Pembagian kuota haji tambahan pada tahun 2024 diduga telah menyebabkan kerugian negara hingga lebih dari 1 triliun rupiah. Sudah bergabung bersama kami juru bicara Pansus Haji DPR RI tahun 2024, Wisnu Wijaya dan jubir KPK Budi Prasetyo. Selamat malam Pak Wisnu, Mas Budi. Selamat malam. Selamat malam Mbak Zilvia, Baik. Pak Wisnu. Selamat Oke. Ya, Mbak Mas Budi. Budi Prasetyo dulu ya. Mas Budi, Pak Yakut baru sekali diperiksa dalam tahap penyelidikan. Kenapa langsung dicegah untuk berpergian ke luar negeri? Baik Mbak Zilvia, jadi perkara ini sudah dilakukan penyelidikan, beberapa pihak sudah dimintai keterangannya dan termasuk kepada Pak YCQ ya, Pak Yakut juga sudah dimintai keterangannya pada pekan lalu dan penyelidikannya sudah dianggap lengkap. Kemudian KPK menetapkan perkara ini untuk naik ke penyidikan. Meskipun dalam penyidikan ini belum ditetapkan pihak-pihak sebagai tersangkanya karena memang KPK masih menggunakan sprindik umum dengan sangkaan pasal 2, pasal 3 yaitu terkait dengan kerugian keuangan negaranya. Meski pemeriksaan baru dilakukan sekali karena memang di tahap penyelidikan ini sudah lengkap, maka KPK kemudian juga menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Nah, kemudian sedangkan terkait dengan cegah ke luar negeri terhadap pihak-pihak yang diduga mengetahui terkait dengan perkara ini tentu karena berdasarkan penyidik membutuhkan keberadaan yang bersangkutan untuk tetap di Indonesia karena tentu dibutuhkan nanti pada proses-proses penyidikannya dilakukan pemeriksaan terhadap para yang bersangkutan sehingga nanti proses penyidikannya pun dapat berjalan secara efektif. Demikian Mbak Sylvia. Oke, Mas Budi, kalau pencegahan sudah dilakukan, apakah artinya keterlibatan ketiganya dalam kasus dugaan korupsi kuota haji sudah sangat menguat? Jadi argumentasi pencegahan luar negeri terhadap pihak-pihak terkait adalah karena yang bersangkutan dibutuhkan keberadaannya untuk tetap di Indonesia. Sehingga ketika nanti suatu saat dilakukan pemanggilan, dilakukan pemeriksaan dalam proses penyidikan ini, maka yang bersangkutan bisa dengan segera memenuhi panggilan-panggilan dari penyidik. Begitu Mbak Sylvia. Oke, berarti ketiganya akan segera diperiksa dalam tahap penyidikan ya Mas Budi? Tentunya Mbak Zilvia, karena memang dalam perkara ini karena sudah masuk ke penyidikan, nanti dalam pemeriksaan para saksi tentu juga akan kami update terkait dengan penjadwalannya, terkait dengan hasilnya, termasuk karena sudah masuk ke penyidikan tentu juga tim bisa lebih leluasa dalam upaya proses-proses pencarian alat bukti dalam perkara ini. Oke, baik. Saya beralih ke Pak Wisnu yang merupakan juru bicara Pansus Haji tahun 2024. Pak Wisnu, kasus dugaan korupsi kuota haji sekarang sudah masuk ke tahap penyidikan. Mantan Menak Yakut juga sudah dicegah berpergian ke luar negeri. Anda sebagai Pansus Haji ketika itu yang juga ikut menginvestigasi kasus ini, apakah menilai KPK sejauh ini sudah on the track dalam melakukan penyelidikan dan sekarang penyidikan? Baik, sejak awal Pansus Haji kan menemukan sejumlah indikasi di pelanggaran yang serius ya. Ada pula ketidakpatuhan Kementerian Agama yang mengajukan pencairan nilai manfaat pada 10 Januari itu sebelum terbitnya KMA nomor 130 tahun 24 pada tanggalnya berapa? 15 Januari. Jadi yang menjadi dasar perhitungan kuota. Maka temuan-temuan ini sudah kami beberkan dalam press release gitu kan ataupun di rapat-rapat pansus. Dengan fakta-fakta ini kami menilai langkah KPK untuk mencegah YCK pergian ke luar negeri dan menaikkan status perkara ke tahap penyidikan ini langkah sudah di on the track di jalur yang benar. Ini waktunya membuka perkara ini secara terang benderang. Jadi di awal mengedepankan kasus praduga tak bersalah, Pansus Haji
punya itikat baik, memberi ruang seluas-luasnya bagi Menteri Agama saat itu memberikan penjelasan, tapi beliau justru mangkir berkali-kali, padahal kami sudah panggil hingga 3 kali, tapi beliau tetap mangkir. Jadi prinsip kami jelas saat itu, jika dugaan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran undang-undang itu betul terbukti, maka aparat penegak hukum tidak perlu ragu untuk mengambil tindakan tegas, namun tetap terukur. Dan ini sudah tepat sekali dilakukan oleh KPK saat ini dan banyak diapresiasi oleh berbagai pihak. Sangat tegas sekali saat ini. Dan kami juga berharap pansus kinerja KPK tidak berhenti pada kasus ini saja. Dalam butir rekomendasi pansus tahun 2024, butir yang keempat, kami mendorong penguatan peran lembaga penegak hukum semisal KPK ini juga sebagai pengawas eksternal dalam mengawasi penyelenggaraan haji sesuai dengan kewenangannya. Ya, Pak Wisnu, tapi apakah memang sejak awal temuan Pansus Haji 2024 itu sudah menunjukkan indikasi kuat keterlibatan langsung oleh Menak Yakut? Jadi temuan kami berdasarkan pada keterangan para saksi yang kami hadirkan dari unsur Kementerian Agama saat itu memang menunjukkan bahwa kebijakan dan keputusan strategis yang terkait dengan pembagian kuota tambahan dan mekanisme pengisian kuota haji khusus itu berada di level pimpinan. Setiap saksi, apakah dia direktur, dirjen, itu kami tanya, keputusan dari mana? Keputusan dari Kementerian Agama. Jadi misalnya ada kebijakan yang membuka peluang pemberangkatan 3.503 jemaah haji khusus tanpa antri, ini mendaftar dan berangkat di tahun yang sama, secara nyata bertentangan dengan azas keadilan dan urutan pendaftaran. Jadi sangat jelas sekali dari keterangan para saksi, ini alurnya itu ujungnya adalah kepada pimpinan. Tidak mungkin mereka berani menentukan kebijakan tanpa ada putusan daripada pimpinan, dalam hal ini adalah YJK. Oke, kembali lagi ke Mas Budi, KPK. Mas Budi, apakah sebetulnya konstruksi dari kasus dugaan korupsi pemberian kuota haji ini mudah saja karena sangat bisa diketahui siapa sebetulnya otoritas utama yang memberikan atau yang mengatur kuota haji itu? Ya, Mbak Zilvia, kalau kita bicara terkait dengan konstruksi perkaranya, bahwa perkara ini berangkat dari penambahan kuota haji yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi terhadap pemerintah Indonesia ya, untuk memangkas waktu tunggu, sebagaimana tadi Pak Wisnu sampaikan. Di mana dalam haji reguler ini kita bisa menunggu sampai berpuluh-puluh tahun begitu ya Pak Wisnu, mungkin bisa sampai 20 tahun begitu. Nah, dengan adanya antrean yang sangat panjang itu, maka kemudian pemerintah Arab Saudi memberikan tambahan kuota sebesar 20.000, di mana kuota itu sebetulnya adalah keseluruhannya untuk haji reguler. Meskipun dalam undang-undang juga ada dimungkinkan untuk dilakukan pembagian, di mana 92% adalah untuk reguler dan 8% untuk haji khusus. Ya. Namun demikian terjadi pergeseran ya. Jadi dari aturan di undang-undang tersebut terjadi pergeseran, di mana kemudian ditentukan 50-50. Ya, 50% untuk reguler, 50% untuk haji khusus, artinya menjadi 10.000. Tentu di situ kemudian juga ada perbedaan harga tentunya, termasuk perbedaan pengelolanya. Di mana calon jamaah haji itu kan pada awal membayar di muka begitu, yang uangnya juga dikelola oleh BPKH. Oleh karena itu dalam tahap penyelidikan KPK juga meminta keterangan kepada pihak BPKH terkait dengan aliran-aliran uang tersebut. Baru kemudian setelah waktu pelaksanaan haji sudah mau tiba, baru kemudian di-split lagi. Untuk reguler dilaksanakan oleh Kementerian Agama, kemudian untuk yang khusus dilaksanakan oleh para agen travel. Nah, itu semua yang didalami termasuk pembiayaan, kemudian aliran dana, apakah ada aliran dana yang kemudian mengalir dari para agen travel ini kepada pihak-pihak tertentu lainnya. Juga didalami terkait dengan perintah
sebagaimana tadi Pak Wisnu sampaikan ya terkait diskresi ini, siapa yang menginisiasi, siapa yang mengambil terkait dengan keputusan penggeseran kuota dari 20.000 yang semestinya untuk haji reguler. Kemudian jika memang bisa dilakukan split itu 92 dan 8%, namun faktualnya adalah 50%, 50%. Sehingga terjadi gap ya antara yang sepatutnya adalah untuk haji reguler, tapi kemudian didegradasi dari angka 98% menjadi 50% ya. Artinya ada sekitar mungkin dari 18.400 ya yang semestinya menjadi di angka 10.000. Artinya ada selisih 8.400 kuota yang seharusnya dikelola oleh Kementerian Agama namun kemudian dikelola oleh pelaksana seperti agen travel begitu Mbak Zilvia. Oke, dari 8.400 kuota itu, Mas Budi, apakah itu yang akhirnya menjadi dasar hitungan sehingga KPK menyimpulkan ada kerugian negara yang lebih dari 1 triliun rupiah? Singkat saja, Pak Mas Budi. Di antaranya itu yang menjadi dasar perhitungan karena pada awalnya dikelola di BPKH ya, kemudian di split. Artinya ketika sudah masuk dalam pengelolaan di BPKH itu sudah masuk ke ranah keuangan negara ya. Karena sudah masuk di ranah keuangan negara, kemudian ada potensi kerugian begitu ya, sehingga perkara ini masuk di konstruksi pasal 2, pasal 3. Dan lebih dari itu tentu KPK juga akan menelusuri seperti apa, apakah ada aliran-aliran uang begitu dari bottom up-nya dari para pelaksana agen travel ini. Apakah kemudian ada aliran ke pihak-pihak tertentu, nah itu yang kemudian didalami. Apakah kemudian itu menjadi klop ya? Apakah diskresi atau keputusan itu top down, memang inisiatifnya dari atas, dari Kementerian Agama begitu, ataukah itu bottom up? Karena memang para penyelenggara haji ini, agen-agen travel tentu bisnis ya, hitung-hitungannya begitu. Oke, baik. Terakhir kepada Pak Wisnu. Pak Wisnu, tadi Mas Budi membahas soal pergeseran dari yang harusnya di undang-undang itu ditetapkan 92%, 8% untuk kuota haji reguler dengan khusus, kemudian berubah menjadi 50-50. Berdasarkan temuan dari Pansus Haji, itu pergeseran itu terjadi landasan hukumnya apa? Apakah hanya diskresi dari Menteri Agama atau bagaimana? Ya, jadi saya sampaikan dari kesepakatan di Panja. Ini jelas sekali pengalihan kuota tambahan ini tanpa persetujuan DPR. Sesuai mekanisme Panja di Komisi 8 dan ini menyalahi Kepres BPIH. Karena kesimpulan rapat di Panja BPIH itu pada 27 November tahun 2023, ini telah ditetapkan bahwa kuota haji Indonesia itu untuk tahun 2024 itu 241.000. Dengan rincian 221.720 itu jamaah reguler dan 19.280 itu jamaah haji khusus. Jadi kuota haji Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri Agama itu seharusnya adalah ya sejumlah 241.000 ini sesuai dengan kesimpulan rapat Panja BPIH pada 27 November tahun 2023 dan Kepres BPIH. Jadi bukan dibuat setelah seolah kuota haji Indonesia ini 221.000 plus kuota tambahan 20.000, bukan. Oke. Memang betul bahwa di pasal 9 gitu kan soal penyelenggaraan haji dan umroh itu menyebut dalam hal terdapat penambahan kuota haji ini yang sering dipakai oleh teman-teman Kementerian Agama gitu kan. Penambahan kuota haji Indonesia itu setelah Menteri menetapkan kuota haji Indonesia, tapi hal ini sudah diputuskan di Panja di tanggal 27 November 2023. Ada lagi yang mesti harus jadi perhatian utama adalah kenapa ketidakpatuhan Kementerian Agama itu mengajukan pencairan nilai manfaat itu pada tanggal 10 sebelum terbitnya KMA nomor 130 tahun 2024 itu pada tanggal 15. Jadi pencairannya itu sebelum diputuskan terbitnya KMA. Ini kan sesuatu yang sangat janggal, penyalahgunaan dan ketidakpatuhan.
Oke, Pak Wisnu. Begitu, Oke, terima Sylvia. kasih. Terima kasih atas penjelasannya Pak Wisnu dan juga Mas Budi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Kita tunggu kelanjutan dari kasus ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.